Ketua Ikama Basra yang menjabat dari tahun 2024 sampai tahun 2025 nanti. Betul, Kak? Ya. Jadi di sini kita akan sedikit tanya jawab bersama Kak Arif tentang organisasi pendidikan dalam organisasi, dan juga kita akan tanya sedikit cerita bagaimana Kak Arif bisa sampai di sini dari mulai dia baba sampai sekarang ini dikenal orang. Ya baik Kak, jadi di sini kan Kakak itu selaku ketua umum gitu. Terus ini kan Kakak juga kuliah, terus Kakak juga sebagai ketua. Jadi apa menurut Kakak organisasi ini sangat berpengaruh bagi pendidikan? Oke, jadi mengapa organisasi dan pendidikan menurut saya sangat penting dan berkaitan? Karena kita ketahui bersama bahwasanya negara kita merdeka itu gara-gara ada tokoh yang punya riwayat tentang organisasi. Saya beri contoh yaitu Dr. Sutomo. Beliau adalah pahlawan nasional yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Itu berfokus pada perbaikan pendidikan dan pengajaran. Dan juga kita ketahui bersama Bapak Presiden pertama kita yaitu Bapak Yusuf Soekarno. Dia adalah salah satu orang dari presiden dan memiliki riwayat organisasi yang begitu mumpuni sehingga banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan kita yang berasal dari organisasi. Makanya dari kita mahasiswa, kalau misalnya tidak mempunyai organisasi adalah mahasiswa yang terbilang rugi karena tidak memiliki pendidikan ataupun. Berarti menurut Kakak organisasi itu sangat penting bagi pendidikan, Ya. sangat berpengaruh. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan selanjutnya. Jadi sampai Kakak menjadi sekarang ini pastinya tidak ada dorongan dari orang lain kayak motivasi begitu untuk Kakak sampai sekarang. Ini saya mau menanyakan, siapa sih mentornya Kakak itu yang sampai saat ini Kakak bisa berdiri dengan tegak, bisa terlihat keren di depan umum begitu. Terus pastinya ada kayak orang yang mendorong Kakak saat mengalami masa sulit. Itu siapa sih, kita pengen tahu. Oke, jadi pertama itu adalah keluarga. Jadi keluarga yang menjadikan saya seperti saat ini dan mendorong motivasi saya hingga berada di saat ini. Selain keluarga, ada juga teman-teman yang mendorong saya sampai menjadi seorang ketua, dan banyak sekali hal-hal yang mereka motivasi saya untuk menjadi saat ini. Dan salah satu orang yang bisa berada di masa sulit saya yaitu ada seorang, namun saat ini sudah tidak lagi bersama. Jadi walaupun sudah tidak lagi bersama, tapi dia jadi orang yang penting di hidup. Jadi orang itu berkesan ya bagi Kakak. Betul sekali. Supaya Kakak kayak termotivasi lagi dan lagi. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Ini kapan waktu yang paling efektif menurut dari Kak Arif untuk menyelenggarakan program kegiatan agar peserta yang mengikuti organisasi ini dapat menyerap materi dengan maksimal? Oke, ya jika ditanya kapan, tentu saja ketika kita berada di bangku perkuliahan saat ini tentunya sibuk. Iya. Ya, jadi waktu yang efektif menurut saya ketika melakukan kegiatan yaitu di waktu libur. Karena di waktu libur kita bisa bebas melakukan apa saja tanpa adanya aktivitas akademik. Dan juga walaupun ada aktivitas akademik, kita bisa maksimalkan atau pakai waktu untuk organisasi itu di waktu luang. Jadi misal di hari Selasa tidak ada mata kuliah, walaupun ada aktivitas perkuliahan kita lidarikan, jadi kita bisa tenang secret untuk pikiran. Jadi ada dua, di waktu libur dan di waktu luang. Jadi menurut Kakak waktu yang paling efektif itu di waktu
hanya mendapat sumber daya ilmu yang dapat mengembangkan program pendidikan yang berkualitas dalam organisasi. Oke, jadi gimana? Jawabannya dari akademik dan juga dari lembagaan atau organisasi. Jadi ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat ketika saya berada di sekolah, perkuliahan, atau juga berada di organisasi. Tentunya hal tersebut sangatlah penting bagi saya guna untuk meningkatkan diri saya, kepribadian saya, dan juga masa depan saya nanti. Contohnya saya nanti akan dan saya akan tingkatkan bagaimana pendidikan yang bagus diterapkan kepada para peserta didik saya nanti. Dan dari pengalaman pun kita bisa berbenah diri, serta juga kita tidak tahu kita nanti ke depan bakal jadi apa, entah jadi guru, dosen, atau jadi menteri sekalipun, kita tidak tahu. Makanya dari masa kita kecil SD, SMP, SMA, dan kuliah, kita harus tergabung dalam beberapa organisasi sehingga kita bisa melatih jiwa kepemimpinan kita dan masih baik lagi untuk masa depan kita dan juga masa depan negara. Oke, baik Kak Arif. Berarti pengalaman sebelumnya kita mengikuti organisasi itu kita harus bisa lebih aktif di luar organisasi sebelumnya baru kita masuk ke organisasi. Ya, betul. Jadi sebenarnya jangan hanya bergabung di satu himpunan atau organisasi, tapi sebisa mungkin kita bergabung di eksternal juga di luar, supaya ada banyak sekali pengalaman, relasi yang bisa menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang berkualitas. Oke, baik, terima kasih. Baik Kak Arif, pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara Kak Arif selaku Ketua IKAMA Basra untuk membagi antara waktu akademik dan waktu berorganisasi? Oke, jadi untuk membagi waktu saya punya tips sih. Yang pertama, waktu dan juga strategi. Jadi kita bisa membagi waktu kita antara akademik dan organisasi. Yang mana yang penting? Jadi maksudnya ke skala prioritas. Jadi ada kala tetap akademik yang menjadi urutan pertama atau ranking pertama. Namun di sisi lain ada juga organisasi yang berada di ranking pertama. Jadi makanya saya katakan tadi, pentingnya kita memanage waktu dan penting juga kita menentukan skala prioritas. Jadi Kak Arif, bagaimana cara kita untuk membagi waktu antara organisasi dan dunia akademik ya Kak ya? Jadi pintar-pintar kita bagaimana caranya kita membagi waktu antara akademik dan organisasi. Oke, baik, terima kasih Kak Arif. Oke, baik Kak Arif. Pertanyaan selanjutnya itu, mengapa pendidikan selalu dikaitkan dengan organisasi? Oke, mengapa pendidikan selalu dikaitkan dengan organisasi? Jadi pendidikan dan organisasi adalah wadah. Pendidikan itu dia yang formal, sedangkan organisasi merupakan yang tidak formal. Jadi penting sekali kita bergelut di dunia pendidikan dan penting sekali kita sekolah. Makanya sampai sekolah ada yang mewajibkan siswanya untuk masuk organisasi. Jadi pendidikan salah satu salah satu acuan di negara kita untuk bagaimana kita menjadi seorang yang berkualitas dan berkembang. Tentunya juga disupport oleh organisasi. Dengan adanya organisasi di dunia pendidikan, itu sama saja kita membantu daripada meningkatkan sumber daya manusia di negara kita. Contohnya saya katakan tadi sebelumnya, ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang mendirikan beberapa organisasi yang sampai saat ini eksis dan menjadi salah satu tonggak berdirinya atau menjadi salah satu acuan rakyat kita damai, contohnya seperti Muhammadiyah dan lain-lain. Jadi Kak Arif, organisasi ini sangat membantu untuk kita berkembang dalam dunia akademik. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa menambah ilmu dan juga dapat menambah relasi dari senior-senior ya Kak ya. Baik, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Arif. Dan sekarang kami ini penasaran bagaimana perjalanan hidupnya Kak Arif selama di kampus ini. Dari dia maba sampai dia bisa menjadi ketua yang hebat dan juga keren, yang dikenal oleh semua mahasiswa IKAMA Basra. Kita pengen tahu bagaimana itu Kak. Oke, jadi berawal di tahun 2022 pada saat saya menjadi mahasiswa baru. Tentunya dari pengalaman saya dari SD, SMP, SMA, saya telah mengikuti beberapa organisasi. Jadi aneh kalau tadi ikut lagi di dunia kuliahan gitu. Nah,
Saya tertarik dengan IKM Basrah pada saat saya di maba karena saya mengikuti beberapa kegiatan dari IKM Basrah, dan saya memutuskan mengikuti KKBS atau Kemah Kerja Bahasa dan Sastra tahun 2022, dan menurut saya itu salah satu pengalaman baru karena saya bisa tahu sastra itu apa, dan alhamdulillah saya bisa mementaskan diri bersama teman-teman saya pada saat itu mementaskan teater. Lanjut, karena saya tidak puas, jadi saya ikut lagi di LDK sebagai persyaratan kedua untuk mengikuti himpunan IKM Basrah. LDK itu merupakan latihan dasar kepemimpinan yang bertujuan untuk melatih kepemimpinan kita dan berbagai materi-materi yang bisa mengasah kepribadian kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya mengikuti lagi di tahap selanjutnya untuk bergabung ke divisi Bahana, yaitu di Bahana. Alhamdulillah saya juga dapat berbagai pengalaman di sana, dan sehingga saya bersama teman-teman memutuskan masuk dalam kepengurusan IKM Basrah periode 2023 sampai 2024. Dan saya menjadi pengurus itu tergabung dalam koordinator kesekretariatan. Namun di tengah-tengah perjalanan saya mengikuti pada tahun 2023 saya mengikuti pertukaran mahasiswa di Bandung di UPI, dan setelah pulang saya bersama teman-teman telah tugas gitu, dan teman-teman saya mendorong saya untuk menjadi ketua. Jadi maka dari itu berkat teman-teman saya berada di posisi sebagai ketua umum hingga saat ini. Oke, jadi cukup panjang ya perjalanannya, dan itu saya rasa kayaknya worth it sih. Sampai sekarang kakak sudah dikenal banyak orang, dikenal hebat begitu sebagai ketua IKM Basrah. Kemudian tantangannya itu apa saja sih kak? Pastinya kan sebagai kakak ketua, kakak juga membagi waktu untuk akademiknya kakak. Oke, untuk tantangan sendiri sebenarnya ada banyak karena setiap hidup pasti ada suka maupun dukanya. Untuk sukanya itu tadi banyak sekali pengalaman berharga, relasi, serta kebermanfaatan lainnya sehingga saya bisa berada di fase saat ini. Untuk dukanya, saya jarang di rumah tentunya karena saya sering di kampus, dan juga waktu saya banyak termakan di organisasi di himpunan karena saya telah memberanikan diri sebagai maju sebagai ketua. Tentunya juga dengan itu semua saya bisa menjadi seperti saat ini, menjadi lebih baik insya Allah, dan tentunya harapan saya semoga IKM Basrah menjadi lebih baik lagi untuk depannya. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Karim. Baik, Karim. Saya harap semoga teman-teman sekalian bisa mengambil pembelajaran dan juga manfaat dari wawancara ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum